Cerita dimulai ketika armada bus rute 45 dengan nomor polisi A77651 beroperasi seperti biasanya. Saat itu, penumpang remaja bernama Xiao Haiyun dan Li Shixing tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Xing kemudian menuduh Yun sebagai orang cabul. Tuduhan itu seketika menjadikan Yun sebagai pusat perhatian. Setelah berdebat panjang, keduanya diturunkan dari bus, yang mana Xing sendiri mengaku jika ia tidak tahu kenapa ia melakukan hal itu. Tak lama setelahnya, tiba-tiba terdengar gemuruh ledakan, disertai dengan Xing yang mengalami kecelakaan. Xing kemudian dibawa ke rumah sakit, tepatnya kembali bertemu dengan Yun yang telah mengalami luka bakar hebat. Yun dikabarkan menjadi korban dari ledakan bus yang menghantam truk bermuatan bahan bakar. Sebagai penumpang selamat, Xing kemudian dicurigai dan diinterogasi seorang polisi bernama Zhang Cheng. Dalam pengakuannya, Xing mengaku mengalami mimpi aneh mengulangi kecelakaan bus sebanyak 6 kali. Ia mengalami kematian dan akan kembali hidup menjadi penumpang pada bus tersebut. Pernah ia berusaha menghentikan kecelakaan itu, namun semuanya berakhir sia-sia. Di saat yang sama, setelah menderita luka bakar hebat, membuat Yun tidak bisa bertahan dan tiba-tiba kembali terbangun sebagai penumpang di dalam bus. Hal itu juga terjadi pada Xing, seakan-akan kejadian sebelumnya tidak pernah terjadi. Xing yang masih memiliki ingatan di kejadian sebelumnya, kini menganggap keduanya telah melakukan pengulangan waktu. Dan untuk Xing sendiri, telah melakukan pengulangan sebanyak 7 kali. Pada pengulangan ini, secara samar ingatan Yun juga mulai muncul, dan hal itu menyebabkan rasa takut dan pemberontakan. Sebanyak 2 kali pengulangan, tepatnya pada pengulangan ke-9, barulah Yun mulai menenangkan diri, menerima jika keduanya benar-benar terjebak di sebuah pengulangan waktu. Untuk keluar dari situasi itu, keduanya kemudian menyusun rencana dengan membantu Pak Sopir menghindari seorang pengemudi ugal-ugalan yang menjadi salah satu penyebab dari kecelakaan itu. Mereka pun berhasil menghindari maut yang mengancam. Namun secara tiba-tiba, tepat pukul 13.45, sebuah ponsel jadul berdering. Maksudnya yang ini. Seketika bus meledak dan membuat keduanya kembali hidup di pengulangan ke-10. Suara ponsel itu menandakan jika bus terpasangi dengan bom. Keduanya kemudian berinisiatif turun dari bus dan melaporkan jika terdapat bom di dalam bus pada kepolisian. Mendapati informasi itu, para polisi segera merespon dengan mengirimkan banyak petugas. Namun, upaya itu tetaplah sia-sia. Setelah gagal menyelamatkan banyak orang, Yun dan Xing kemudian membuat rekapan. Mereka menyadari akan sulit menemukan jalan keluar dari pengulangan itu. Sebagai seorang game designer, Yun kemudian berasumsi jika mereka dapat menyelesaikan pengulangan dengan satu kondisi, yakni harus menyelamatkan semua penumpang di dalam bus. Di tengah pembicaraan itu, mereka yang sempat memberikan informasi mencurigakan, kemudian dikepung oleh para polisi. Keduanya dicurigai dan ditangkap sebagai tersangka dan diinterogasi di ruang terpisah. Yun kemudian diminta memberikan kesaksian perihal kecelakaan maut yang menimpa bus rute 45. Dalam keadaan gelisah, secara spontan Yun menceritakan pengalamannya mengenai pengulangan waktu. Tentu pernyataan itu dianggap tidak logis. Sementara itu, Xing yang memiliki mental lebih kuat memberikan kesaksian yang lebih tenang. Ia bahkan menjelaskan detail pertemuan terakhirnya bersama wakil Zhang pada pengulangan sebelumnya. Pernyataan keduanya membuat para polisi kewalahan.
menghadapi omong kosong yang mereka berikan. Hingga ketika interogasi berjalan semakin intens, para polisi menemukan jejak residu bom dan menarik kesimpulan jika Yun merupakan dalang di balik kejadian itu. Berhenti sampai di situ, keduanya pun tertidur akibat kelelahan dan kembali terbangun sebagai penumpang pada pengulangan ke-11. Dalam pengulangan ini, keadaan mati ataupun tidur membuat mereka dapat mengganti alur waktu. Dengan kata lain, mereka melanjutkan pengulangan selanjutnya. Keduanya kemudian mengaku jika kekompakan merupakan kunci untuk keluar dari pengulangan ini. Untuk itu, Shing kemudian melakukan percobaan dengan meneriaki seluruh bus jika terdapat bom di dalamnya. Namun, seketika bom itu meledak dan memaksa mereka melakukan pengulangan ke-12. Kesimpulannya, mereka tidak bisa bertindak sembarangan, dikarenakan salah satu penumpang bisa jadi adalah pelaku pengeboman. Pada pengulangan ini, keduanya mendapati jeda waktu menuju ledakan yang lebih panjang. Jadi, mereka berkesempatan untuk menemukan dalang dari pengeboman. Mereka kemudian menaruh curiga pada seorang pemuda yang diduga adalah pelaku. Dengan turun dari bus, Shing secara spontan menghubungi polisi. Tentu, keputusan itu tidak diharapkan oleh Yun yang masih trauma menjalani interogasi. Yun menunjukkan ego dan menyebutkan jika mereka tidak berkewajiban sebagai pahlawan yang menyelamatkan orang-orang dari kematian. Hal itu terdengar logis, membuat Shing menyesal karena melibatkan Yun ke dalam masalahnya. Ketika Shing menyerahkan diri pada polisi, ia berpesan agar Yun segera menjauh darinya. Para polisi ternyata lebih dulu menduga jika Shing telah mengerjakan perintah dari orang di luar sana. Orang yang dimaksud ialah Yun yang diduga menjadi otak dari pengeboman itu. Para polisi kemudian melacak keberadaan Yun, hingga akhirnya mereka menemukan jika Yun telah tergeletak setelah mengkonsumsi banyak obat tidur. Kejadian itu membuatnya memasuki sebuah ruangan tanpa batas, hingga akhirnya Yun dibangunkan oleh Shing yang lebih dulu tersadar pada pengulangan ke-13. Pada pengulangan ini, Shing melanjutkan rencana mencari pelaku pengeboman. Mereka kemudian sekali lagi mendekati pemuda misterius itu dengan bertengkar selayaknya sepasang kekasih, hingga ketika keduanya mencoba membuka ransel pemuda itu, membuat bom seketika meledak, membawa mereka pada pengulangan ke-14. Sekali lagi, keduanya mencoba mendekati pemuda itu hingga si pemuda terjatuh karena asma. Bom kembali meledak, memaksa keduanya menuju pengulangan ke-15. Langkah terakhir yang mereka lakukan adalah terpaksa mencegat pemuda itu agar tidak menaiki bus. Mereka kemudian membuka paksa ransel tersebut dan mendapati seekor kucing di dalamnya. Pemuda itu ternyata merupakan seorang pecinta hewan. Keduanya akhirnya mengembalikan kucing itu dan tetap tidak bisa menghentikan kecelakaan. Shing yang merasa bersalah kemudian berniat mengajak pemuda itu bergabung untuk mencari jalan keluar dari pengulangan waktu. Namun hal itu malah dicegah oleh Yun dengan sebuah alasan klise agar dirinya tidak memiliki saingan. Keduanya kemudian mengumpulkan informasi dari seorang influencer bernama Mr. Wan yang juga menjadi korban dalam kecelakaan itu. Di tempat di mana orang-orang mengenang kematian Mr. Wan, mereka kembali bertemu dengan pemuda pecinta kucing yang merasa berhutang budi setelah diselamatkan dari ledakan. Mereka kemudian diajak ke tempat persembunyian seorang geek atau istilah Jepangnya adalah otaku. Kegemaran terhadap kucing, anime, game, bahkan semua yang berbau Jepangan membuatnya nampak familiar dengan cerita pengulangan waktu yang dibawakan. Dengan rendah hati, bahkan ia sendiri menawari bantuan jika Shing mengalami kesulitan pada pengulangan berikutnya. By the way, pemuda itu bernama Ludi. Ia memiliki riwayat asma.
sehingga keluarganya, terutama sang ibu, sangat overprotektif. Ludi akan diperlakukan seperti tahanan dan diomeli habis-habisan jika ketahuan berurusan dengan kucing. Kehidupan membosankan itu membuatnya mengalami tekanan batin yang luar biasa. Untuk itu, agar dianggap berguna, Ludi kemudian menerima permintaan polisi untuk memberikan kesaksian pada kecelakaan bus rute 45. Sementara itu, Shing dan Yun yang menyelidiki latar pelaku pengeboman menemukan orang ketiga, yaitu sopir bus bernama Wang Xingde. Wang Xingde merupakan sosok yang dihormati karena dianggap berjasa membantu masyarakat dan tidak mungkin berbuat kriminal. Di tengah kebuntuan itu, mereka melanjutkan pencarian pelaku dengan memutar ulang live dari Mr. Wan dan menemukan kejanggalan pada seorang pria tua yang menjadi sorotan di kolom komentar akun tersebut. Tak lama setelahnya, keduanya diminta menghadap polisi. Merunut kesaksian Ludi, mereka dicecari berbagai pertanyaan hingga dalam sebuah kesempatan, keduanya secara bersamaan mengaku melihat pria tua membawa benda mencurigakan. Pria itu teridentifikasi bernama Ma Gaoxiang, mantan kriminal yang kini menjadi petani. Kesamaan pengakuan itu membuat polisi semakin curiga dengan Shing dan kawanannya. Polisi kemudian bersiasat dengan menahan Yun dan Ludi lebih lama, sementara membebaskan Shing, hingga ia berpapasan dengan kerumunan duka keluarga korban bus rute 45. Di antara mereka, Shing bertemu dengan anak dari Ma Gao, yaitu Ma Xiaolong. Kepergian sang ayah membuat Xiao sangat terpukul, dikarenakan ia sangat menantikan kepulangan sang ayah. Di saat yang sama, ibu dari Ludi ternyata menemukan catatan anaknya yang menyebutkan tentang pengulangan waktu pada bus rute 45. Catatan itu sayangnya dengan santai ditunjukkan pada polisi, menyebabkan Shing kembali mendekam di ruang interogasi. Shing, Yun, dan Ludi, ketiganya kemudian diinterogasi dengan lebih intens, hingga pada akhirnya Shing dan Yun kelelahan dan tertidur. Mereka kemudian terbangun pada pengulangan ke-16. Dalam pengulangan ini, Ludi tidak mengingat kejadian sebelumnya. Keduanya pun melanjutkan mengejar objektif penyelidikan untuk menemukan dalang di balik pengeboman. Sebagai orang empat yang kini dicurigai, Ma Gao sangat menjaga barang bawaannya. Yun kemudian segera bertindak dan dengan sengaja menginjak barang tersebut, di mana kejadian itu langsung menimbulkan keributan, hingga terungkaplah jika Ma Gao sedang membawa hasil panennya untuk diberikan pada sang anak yang telah lama menantikan kepulangannya. Ma Gao tidak menyimpan dendam atas kelakuan Yun, bahkan ia dengan ikhlas membagikan hasil panennya untuk dinikmati bersama. Namun secara tiba-tiba bom kembali meledak membawa keduanya pada pengulangan ke-17. Dalam pengulangan ini, Shing yang tidak menemukan kejahatan pada diri Ma Gao kemudian melanjutkan investigasi. Mereka kemudian melirik seorang pria dengan koper besar, juga wanita dengan bingkisan misterius. Shing kemudian mendekati si wanita dengan menanyakan pembalut, sembari mengintip ke arah bingkisan. Namun ketika bus mendekati tempat pemberhentian, tiba-tiba pria koper itu membongkar isi kopernya merespon permintaan Shing. Diketahui pria itu bernama Xia Jiang, seorang buruh yang kehilangan tempat tinggal dan sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dari sikap yang ditunjukkan, pria itu bukanlah pelakunya. Kecurigaan pun segera beralih pada si wanita, dengan Yun langsung bergerak merebut bingkisan miliknya. Seketika bom pun meledak dan diketahuilah siapa pelakunya. Si wanita itu sengaja membawa benda tersebut masuk ke dalam bus rute 45. Setelah mengalami kematian yang menyakitkan, membuat Yun lama terjebak di antara pengulangan waktu. Kesulitan bangun dari tidurnya membuat Shing sangat ketakutan jika Yun tidak bangun selamanya.
Pada pengulangan ke-18 ini, di tengah situasi genting itu, mereka mulai meragukan diri. Apakah harus menyelamatkan orang lain atau membiarkan semuanya terjadi? Namun, dengan menguatkan tekad, keduanya sekali lagi mencoba, di mana wanita itu ternyata melakukan perlawanan dan dengan cepat menghabisi keduanya dengan sangat sadis. Waktu kembali berubah. Mereka kemudian terbangun pada pengulangan ke-19. Xing yang menerima tekanan mental luar biasa memutuskan untuk tidak menyerah dan sekali lagi menghajar wanita itu. Tentu si wanita tidak tinggal diam dan memberikan perlawanannya. Hingga pada akhirnya Yun turun membantu, membuat wanita itu berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Kejadian itu berujung pada Yun yang dicap sebagai seorang pembunuh, di mana bom akhirnya kembali meledak. Akibat perbuatannya, Yun merasa sangat menyesal karena tidak sengaja melakukan hal keji itu. Keduanya kemudian bersembunyi, menjauhi keramaian dan meninggalkan pusat kota. Di saat yang sama, para polisi mulai menyelidiki kasus ledakan bus rute 45. Penyidikan itu mulai merambah ke pemukiman tempat di mana Jiang dan Tao Yinhong, si wanita yang menjadi pelaku pengeboman, tinggal. Dengan terus menghindari kejaran para polisi, Yun kemudian meminta agar Xing menjauh darinya, karena jika terus bersama, Xing akan terus menderita. Namun semua itu ditepis oleh Xing yang tidak ingin berpisah darinya. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah event cosplay kota anime, tempat di mana Ludi mendirikan markasnya. Mereka memanfaatkan markas rahasia tersebut dan menggunakan pakaian cosplay. Xing kemudian bergegas membeli beberapa obat. Namun dengan para polisi yang sudah mulai mengepung kota anime, membuat keduanya tak punya pilihan selain meninggalkan tempat itu. Di sepanjang perjalanan, Yun sangat mengetahui jika pemberitaan media mulai mengaitkan kehidupan pribadinya sebagai seorang game designer yang dicap telah menciptakan game berbasis kekerasan yang mendukung tindakan terorisme yang telah ia lakukan. Masalah ini kemudian menghantuinya dan membuatnya mengunjungi salah satu kolega dengan meminta agar mengeluarkan namanya dari tim produksi. Hal itu dimaksudkan agar teman-temannya tidak ikut terseret dalam kejahatan yang telah ia lakukan. Xing dan Yun kemudian menghentikan langkahnya di sebuah tepian pantai. Mereka sejenak menikmati malam, beristirahat hingga Xing lebih dulu tertidur. Xing kemudian terbangun lebih awal pada pengulangan ke-20 dan membangunkan Yun yang mengaku telah menyerahkan diri pada polisi di pengulangan sebelumnya. Pada pengulangan kali ini, keduanya menyiapkan mental ekstra, juga rencana lebih matang untuk menghentikan tindakan Tao Yinhong. Satu persatu, penumpang kemudian diberitahu jika terdapat bom di dalam bus. Namun, hal itu sebaliknya malah membuat Yinhong semakin waspada dan seketika meledakkan bomnya. Keduanya pun kembali terbangun di pengulangan ke-20. Pada pengulangan ini, keduanya sadar jika mereka akan sangat membutuhkan kerjasama dari para penumpang lainnya. Mengingat pada pengulangan sebelumnya, jika Jiang merupakan sosok peduli sesama, membuat Yun mengajaknya menghentikan Yinhong. Hal itu juga ia lakukan kepada Ludi. Dengan bantuan keduanya, Yun segera menyergap Yinhong dan memisahkan bom dari dekapannya. Sementara Xing menginfokan kepada Wang Xingde agar segera menepikan mobil di tengah jembatan. Namun ternyata terungkaplah jika Wang Xingde ternyata memiliki hubungan tak biasa dengan Tao Yinhong itu sendiri. Bom kembali meledak, membawa Xing dan Yun menuju pengulangan ke-22. Pada pengulangan ini,
Xing yang termakan amarah mengetahui pahlawan Wang Xingde berubah menjadi seorang kriminal membuatnya histeris sembari bertanya mengenai motif dari perbuatannya. Namun, hal itu justru tidak mengubah keadaan dengan bom yang kembali meledak membawa keduanya menuju pengulangan ke-23. Pada pengulangan ini, keduanya memutuskan lebih bijak menghadapi Tao Yin Hong, menyadari tidak akan bisa berhadapan secara frontal dikarenakan wanita itu lebih gila dari yang mereka pikirkan. Keduanya kemudian memutuskan turun dari bus, membiarkan bom meledak seperti seharusnya. Mereka kemudian mengunjungi perusahaan tempat Wang Xingde bekerja. Informasi menyebutkan jika Wang dulu bekerja sebagai seorang sopir truk yang beralih profesi menjadi sopir bus dikarenakan mengikuti jejak pasangan yang disebutkan adalah Tao Yin Hong itu sendiri. Untuk memastikan kebenarannya, keduanya melanjutkan penyidikan menuju perumahan para sopir. Mereka kemudian bertemu penjaga rumah Wang Xingde dengan menggunakan alasan untuk meminta restu menikahi Yun. Xing kemudian menerima gambaran jika Tao Yin Hong merupakan sosok istri yang buruk. Sementara perbincangan dialihkan, Yun yang mengaku sebagai saudara dari Wang Xingde mulai mencari informasi pendukung. Namun mereka hanya mendapatkan sebuah ponsel rusak yang masih menjadi misteri. Keduanya akhirnya menemui jalan buntu dan sepakat mereka akan berbagi informasi pada kepolisian. Mereka kemudian mengunjungi kantor polisi dan mengaku sebagai saksi dari kecelakaan bus rute 45 dengan memberikan mentahan informasi yang lumayan konkret, dimulai dari gerak-gerik Tao Yin Hong serta hubungan misteriusnya dengan Wang Xingde. Yun juga menggambarkan keadaan kejadian serta letak para penumpang membuat polisi mulai beranggapan jika keduanya sedang merencanakan sesuatu. Pada saat itu, seorang polisi menggunakan nada dering ponsel yang sama dengan suara pemicu ledakan, membuat Xing memancarkan ekspresi traumatis. Polisi kemudian mengetahui jika keduanya pernah menggali informasi mengenai Wang Xingde dan Tao Yin Hong. Informasi itu memudahkan pemeriksaan latar belakang Tao Yin Hong sebagai pekerja pabrik kimia yang melakukan tindak ilegal meracik bahan kimia berbahaya menjadi sebuah bom. Terbantu oleh keduanya, polisi kemudian menyebutkan jika peristiwa ledakan bus rute 45 ternyata terhubung dengan kasus kematian gadis bernama Wang Mengmeng, putri sematawayangnya Wang Xingde yang menjadi korban tabrakan setelah tiba-tiba turun dari bus rute 45 pukul 13.45, tepatnya 5 tahun lalu, tanggal 13 Mei 2014 di jembatan Jialin. Fakta itu kemudian membuat Xing mengajukan pertanyaan, seandainya jika ia terjebak di dalam bus dengan bom yang siap meledak di dalamnya, apa yang harus ia lakukan? Dari sudut pandang para polisi, Zhang kemudian menanggapi hal itu dengan berupaya mengirimkan petugas. Sebagai respon pertama, mereka akan melakukan pendekatan, mencari celah untuk menghentikan pelaku. Mendapati jawaban melegakan itu, Xing dan Yun segera melakukan pengulangan ke-24. Keduanya segera mengirimkan pesan kepada Zhang bahwa mereka terjebak bersama bom yang siap meledak. Menanggapi hal itu, Zhang pun mengirimkan petugas. Para polisi berupaya melakukan pendekatan sesuai aturan. Namun hal itu justru membuat Tao Yin Hong dan Wang Xingde semakin waspada. Mereka semakin agresif dan mengindahkan peringatan para polisi. Laju bus yang semakin kencang tiba-tiba mengalami pelambatan setelah mengenai barikade yang terpasang di tengah jalan. Ketika semua penumpang selamat, bom yang ada di dalam bus segera dikeluarkan. Namun seketika bom itu meledak dan mengenai wakil polisi Zhang. Kejadian itu kini menjadi sorotan kepolisian. Mereka segera meringkus Wang Xingde dan juga Tao Yin Hong. Sekali lagi, mereka kemudian memanggil saksi
yaitu sopir bus rute 45 yang dikenai tanggung jawab 5 tahun lalu atas kematian Wang Mengmeng. Dalam penjelasannya, sang sopir tidak mengetahui alasan mengapa Wang Mengmeng spontan membuat keributan dan meminta diturunkan dari bus. Namun akibat kelalaian menurunkan penumpang tidak pada tempatnya, membuat karir serta masa depannya hancur setelah menerima tuntutan hukum. Kematian Wang Mengmeng semakin menjadi misteri ketika kedua orang tua korban sekaligus pelaku pengeboman, Wang Xingde dan Tao Yinhong, menggunakan alasan kematian putrinya yang terkesan ditutupi oleh para polisi pada masa itu. Mereka enggan memberikan kebenaran. Hal itu pula yang mendorong keduanya melakukan tindak balas dendam dengan merencanakan pengeboman. Cerita mundur 5 tahun lalu, di mana Wang Xingde masih menjadi sopir truk teladan. Kesibukan di tempat kerja membuatnya tidak sempat menjawab panggilan putrinya, hingga tiba-tiba Wang Xingde bersama istri menerima kabar kejadian naas telah menimpa putri semata wayangnya. Keduanya tentu tidak terima akan nasib malang putrinya itu. Berkali-kali mereka mencoba memastikan jika di dalam bus rute 45 terdapat seseorang yang sengaja berbuat jahat pada putrinya. Mereka kemudian berulang kali menaiki bus rute 45 dan menanyai setiap gadis seumuran Wang Mengmeng hingga keduanya dilarang untuk menaiki bus itu lagi. Kematian Wang Mengmeng akhirnya tetap menjadi misteri. Para polisi lebih memilih menutup kasus itu dan merilis surat perjanjian damai. Keduanya kemudian terpaksa melanjutkan hidup. Namun, ketika Tao Yinhong kembali menjalani kehidupan normal sebagai seorang guru, ia malah mendapati jika media tetap menyebarkan berita buruk tentang putrinya. Betapa hancurnya hati seorang ibu. Seketika rasa kesal itu dilampiaskan pada sang suami yang juga merasa gagal dalam melindungi sosok putri tercinta. Alih-alih merelakan kematian anaknya, mereka kemudian pindah ke Jialin. Wang Xingde langsung mengganti pekerjaan yang semula merupakan sopir truk, kini menjadi sopir di sebuah armada tempat bus rute 45 berada. Sedangkan Tao Yinhong bekerja menjadi buruh di pabrik kimia, sembari meracik bahan-bahan yang nantinya akan ia gunakan dalam merakit sebuah bom. Kembali ke masa kini, mengetahui Xing selamat dari peristiwa ledakan membuat Guru Wu datang menjenguk, seorang guru yang sangat dekat dengannya di universitas. Kemudian menceritakan mengenai kematian tragis seorang gadis introvert di bus rute 45 yang ternyata gadis itu adalah Wang Mengmeng. Cerita itu kemudian juga diketahui Jiang Feng yang merasa bertanggung jawab karena kehilangan sosok pemimpin seperti Zhang. Jiang Feng kemudian berencana untuk menuntaskan kasus tersebut. Untuk itu, dengan dibantu oleh Xing dan Guru Wu, ketiganya melakukan investigasi dan menemukan sebuah forum diskusi yang berisikan ujaran kebencian terhadap tindakan Wang Mengmeng yang dianggap merugikan publik. Orang-orang itu seenaknya memaki, membenci, menghina, bahkan ada yang bersyukur jika Wang Mengmeng telah mati tanpa berusaha mencari kebenarannya. Namun, pada salah satu komentar, terdapat seorang mahasiswi yang melakukan pembelaan. Mereka kemudian menelusuri postingan itu dan mendapati seorang gadis bernama Liu Yao. Dengan melakukan pendekatan, mereka berupaya membujuk Yao agar memberikan kesaksiannya. Setelah menerima jaminan kerahasiaan identitas, barulah Yao akhirnya membuka suara atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Pada tanggal 13 Mei 2014, ketika Yao menaiki bus rute 45, secara tak sengaja ia menyaksikan kegiatan pelecehan seorang pria mesum yang mengganggu Wang Mengmeng. Ia berhasil mengabadikan momen kejahatan itu, lalu memilih meninggalkan bus karena takut akan menjadi korban selanjutnya. Yao kemudian mengabari orang tuanya, meminta saran melaporkan hal itu pada polisi.
Namun, Yao diminta untuk tetap diam. Konsekuensi dari tindakannya ternyata mengakibatkan hal yang tak terduga, yaitu kematian tragis pada seorang gadis belia. Kematian Wang Mengmeng, seorang introvert yang trending di media sosial. Wang Mengmeng menjadi bahan bulian orang-orang yang hanya sekedar memanfaatkan situasi atau hanya ikut-ikutan meramaikan sesuatu yang sedang viral. Ujaran kebencian, kata-kata kasar, membuat Xiao sadar jika harus mengungkapkan pembelaannya. Namun pada akhirnya ia juga malah ikutan menjadi korban bully oleh mereka yang tidak bermoral. Di akhir cerita, Yao menunjukkan foto si pelaku. Foto itu kini menjadi kunci dalam melakukan pengulangan ke-25. Sebelum melakukan pengulangan, Yun berpesan agar Xing menyiapkan rencana dengan matang. Juga pada akhirnya ia menyampaikan perasaan jika selama ini Xing telah menjadi bagian terpenting di hidupnya. Keduanya kemudian melakukan pengulangan ke-25. Namun kali ini Xing terpaksa harus bertindak sendiri dikarenakan Yun sudah mencapai batas kemampuan fisiknya. Xing kemudian segera mengabari wakil Zhang jika di dalam bus rute 45 terdapat bom yang siap meledak. Ia juga mengajak Jiang dan Ludi untuk bekerja sama melakukan penyergapan untuk menghentikan Tao Yinhong. Dalam aksinya, Xing bersama para penumpang lainnya juga dibantu oleh Yun yang kemudian ikut siuman berupaya mencegah Tao Yinhong dalam meledakkan bomnya. Sementara para polisi mulai melakukan pengejaran dan membangun barikade di atas jembatan Jialin. Melihat usahanya semakin terdesak, Wang Xingde kemudian mencoba menerobos blokade hingga bus itu akhirnya terhenti. Langkah terakhir yang dapat ia lakukan adalah mengancam akan meledakkan bom tersebut. Namun, Xing segera mengutarakan sebuah bukti perbuatan kriminal mengenai seorang pria mesum yang menjadi penyebab kematian Wang Mengmeng. Xing melakukan pendekatan dan meminta agar Wang Xingde mengakhiri perbuatannya. Negosiasi itu akhirnya dibantu oleh Zhang yang berjanji menegakkan keadilan atas kematian Wang Mengmeng dan akan memberikan hukuman setimpal pada pelaku pelecehan. Hal itu pada akhirnya berhasil meluluhkan hati Wang Xingde dan Tao Yinhong. Zhang akhirnya berhasil membuang bom tersebut, di mana kejadian itu tidak menimbulkan korban jiwa. Xing dan Yun kemudian dapat menyelesaikan pengulangan waktu, di mana tidak terjadi pengulangan selanjutnya. Mereka yang menjadi korban dari bus rute 45 kemudian dianggap sebagai pahlawan dan menerima penghargaan serta imbalan sebesar 30.000 yuan dari pemerintah atas keberanian menghadapi masalah. Sementara itu, Wang Xingde dan Tao Yinhong pada akhirnya menerima hukuman pidana. Mereka mendapati jika berada satu penjara dengan si mesum yang akhirnya ikut dijebloskan ke dalam penjara. Orang yang lari dari masalah akan bertemu kembali dengan masalah yang sama, karena Tuhan menginginkan kita lebih kuat dari masalah itu. Ketika marah memuncak, bersabar merupakan pilihan terbaik yang dapat kita ambil. Marah tidak akan menyelesaikan masalah, dan mengalah bukan berarti kalah.